Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Yuliana Prima Manehat, calon guru penggerak Angkatan 9 SMA Negeri 1 Keva Menano. Melalui video ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran diferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid, di mana pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pembelajaran murid diberikan pilihan-pilihan yang bervariasi dalam hal materi pembelajaran, metode pengajaran, dan penilaian. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Agar guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. 1. Kesiapan belajar murid. 2. Minat murid. 3. Profil belajar murid. 1. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar merupakan kemampuan awal yang harus dimiliki oleh murid untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajarannya. Oleh karena itu, guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid agar mampu merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Dalam hal ini, guru dapat memetakan kesiapan murid dalam mempelajari materi baru. Misalnya, murid mana yang harus mendapatkan tugas yang mendasar dan murid mana yang harus mendapatkan tugas yang lebih transformatif. Murid mana yang masih bergantung pada guru atau murid mana yang lebih mandiri dalam mengerjakan tugas. Murid mana yang lebih cepat dalam memahami materi dan murid mana yang lebih lambat dalam memahami materi, dan sebagainya. 2. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dilakukan murid untuk menarik minat murid, di antaranya 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan humor atau menciptakan kejutan-kejutan dan sebagainya. 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. 3. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid. 4. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana murid sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid agar belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid terkait banyak faktor, beberapa di antaranya 1. Presensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya, apakah lingkungan belajarnya terstruktur atau tidak terstruktur, dan sebagainya. 2. Pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal, dan lain-lain. 3. Presensi gaya belajar berupa visual, auditori, dan kinestetik. 4. Presensi berdasarkan kecerdasan majemuk, visual, spasial, musikal, interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, naturalis,
dan logik matematika. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. 1. Mengamati perilaku murid. 2. Mengidentifikasi pengetahuan awal murid. 3. Mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. 4. Berbicara dengan guru murid sebelumnya. 5. Membaca rapor murid di kelas sebelumnya. 6. Menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi yang digunakan seorang guru dalam pembelajaran berdiferensiasi antara lain 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. 1. Diferensiasi konten. Diferensiasi konten berkaitan dengan perbedaan konten materi yang diajarkan kepada murid sebagai tanggapan dari kesiapan belajar murid, minat atau profil belajarnya, atau bahkan bisa kombinasi dari ketiganya. 2. Diferensiasi proses. Diferensiasi proses berkaitan dengan perbedaan proses pembelajaran dengan menyediakan kegiatan berjenjang, adanya pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda visual murid, memvariasikan waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berkaitan dengan perbedaan produk tagihan kepada murid dengan memberikan tantangan atau keragaman variasi dan memilih produk yang sesuai dengan minat murid. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, modul 1.4, keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik murid sehingga kebutuhan belajar murid terpenuhi. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menjadi pemimpin pembelajaran dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1, dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semoga menginspirasi. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.